Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Aida, NPM 25130013, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stakeholder perusahaan. Stakeholder perusahaan adalah suatu kelompok yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan kinerja perusahaan, serta sering digunakan yang merujuk pada berbagai pihak dalam kepentingan dan pengaruh terhadap perusahaan. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Primen, bahwa stakeholder adalah suatu kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian dan tujuan perusahaan. Primen and Reed juga menyatakan bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, perusahaan tidak akan berjalan. Kemudian, terdapat rumusan stakeholder di mana terbagi menjadi dua, yaitu pertama, stakeholder dalam arti luas, menjelaskan setiap individu dapat mempengaruhi pencapaian perusahaan atau kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar targetnya. Contohnya seperti pesaing, karyawan, pemegang saham, dan pelanggan. Kedua, sedangkan stakeholder dalam arti sempit, lebih pada ketergantungan dalam mempertahankan kelangsungan hidup stakeholder yang terdiri dari kelompok tertentu. Contohnya seperti pemasok, pemerintah, pegawai kunci, dan kreditur. Nah, beberapa contoh tersebut juga kita bisa lihat di sini yang disebut sebagai klasifikasi pemangku kepentingan. Pertama, melalui insight stakeholder ada pemegang saham, manajer, karyawan. Kemudian, dilihat dari outside stakeholder yaitu ada pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, pekerja, masyarakat umum, media, pesaing, dan pedagang besar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam insight stakeholder menjadi 3 bagian. Pertama, pemegang saham yang memiliki tuntutan terbesar terhadap daya perusahaan. Selanjutnya, manajer merupakan pekerja yang berkoordinasi dalam berbagai organisasi dan memastikan tujuan perusahaan agar dapat tercapai. Lalu, karyawan mencakup seluruh pekerja yang memiliki serangkaian tugas sesuai dengan uraian jabatan yang ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, outside stakeholder, pertama, pelanggan yang bersedia menukar uang dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Kedua, pemasok, di mana jika persaingan antar industri semakin meningkat, maka pemasok semakin penting bagi perusahaan. Kemudian, kreditor menyediakan keuangan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya, media yang memiliki kepentingan dalam bentuk iklan maupun aktivitas promosi lainnya yang menunjang kelangsungan bisnis terhadap perusahaan. Adapun pesaing yang berkepentingan terhadap rencana maupun strategi yang dilakukan perusahaan. Kemudian, yang terakhir adalah pedagang grosir dan pengecer yang membantu perusahaan menyalurkan produk kepada pelanggan. Selain itu, imbalan dan kontribusi dari pemangku kepentingan terdapat stakeholder yang berkontribusi akan mendapat imbalan dari perusahaan, shareholder, uang dan modal, dividen, dan peningkatan harga saham, manajer, kemampuan dan keahlian, gaji, bonus, status, dan kekuasaan, workforce, kemampuan dan keahlian, upah, bonus, promosi, dan pekerjaan yang stabil, customer, pembelian barang dan jasa, kualitas dan harga barang dan jasa, supplier, input berkualitas tinggi, pembelian input dengan harga yang wajar, government, peraturan, persaingan bisnis yang sehat, audience, perundingan yang sehat, kompensasi yang adil, community, infrastruktur sosial dan ekonomi, penghasilan pajak, dan kesempatan kerja.